Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Pipin Muaro Jambi saat ini mengalami masalah yaitu kekurangan tenaga kesehatan. Akibatnya, program layanan kesehatan penyakit kanker, jantung, stroke, dan nefrologi dari Kemenkes RI terancam mangkrak. RSUD Pipin Muaro Jambi saat ini kekurangan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di pelayanan pengobatan kanker, jantung, stroke, dan nefrologi atau KJSU. Padahal, rumah sakit itu telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai rumah sakit untuk layanan kesehatan tersebut, yang artinya mereka bertanggung jawab untuk menangani pengobatan KJSU. Namun, hal itu terancam tidak bisa terlaksana, lantaran rumah sakit milik Pemkab Muaro Jambi itu hingga saat ini masih kekurangan tenaga kesehatan. Meski fasilitas gedung dan alat kesehatannya telah mulai dilengkapi, tapi minimnya tenaga kesehatan yang berkompeten seperti dokter spesialis, perawat, hingga analisis laboratorium menjadi kendala utama. Imbasnya, program dari Kemenkes tersebut terancam mangkrak. Direktur Utama RSUD Ahmad Pipin Agus Subekti mengatakan, untuk layanan unit pengelola darah hingga kini belum ada satupun tenaga kesehatan. Padahal, unit ini dibutuhkan minimal 4 orang perawat dan 4 orang analis laboratorium. Agus juga menjelaskan, masalah ini sebenarnya telah ia sampaikan ke Dinkes dan Badan Kepegawaian Daerah Muaro Jambi, namun hingga kini belum ada kejelasan. Selain itu, RSUD Ahmad Pipin juga masih kekurangan dokter dan perawat untuk layanan kesehatan cuci darah dan juga belum memiliki dokter spesialis jantung. Program Kementerian Kesehatan yaitu KJSU, kanker, jantung, stroke maupun uronefrologi dan KIA di Rumah Sakit Ahmad Pipin, alhamdulillah fisik maupun alkesnya sudah mulai dilengkapi. Yang menjadi kendala untuk tenaga kesehatannya. Jadi untuk tenaga kesehatannya masih ada beberapa yang memang belum belum datang atau belum diadakan oleh Pemda, karena pengadaan tenaga itu sesuai dengan kesepakatan dulu akan disupport oleh Pemda. Tapi saya yakin semoga Pemda sesuai dengan beberapa pertemuan kemarin akan mensupport tenaga agar segera operasional seperti unit pengelola darah maupun ICU, Neonatus Intensive Care Unit. Jadi semoga akan dapat berfungsi atau beroperasi di tahun ini. Dan program yang lain, kanker maupun stroke akan segera beroperasional secepatnya lah kalau saya berharap. Yang paling segera karena sudah ada alatnya maupun gedungnya itu untuk UPD RS atau unit pengelola darah. Jadi unit pengelola darah itu sesuai dengan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan ada minimal dibutuhkan 4 perawat dan 4 analis labor. Nah, itu kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BKD, semoga akan segera realisasi dan semoga tahun ini juga bisa operasional. Termasuk uronefrologi yaitu cuci darah. Jadi cuci darah nanti juga akan ada pelatihan perawat maupun dokter. Semoga di tahun ini segera bisa realisasi pelayanan cuci darah di Rumah Sakit Ahmad Pipin. Kalau karyawan cuci darah sudah ada Pak ya? Itu masih kekurangan juga sebenarnya. Tapi kemarin dengan pertemuan dengan Dinas Kesehatan, kami disuruh untuk mapping kebutuhannya berapa. Jadi nanti akan segera direalisasikan atau diusahakan oleh Pemda. Ada berapa kebutuhannya Pak? Itu sama dengan cuci darah ya. Jadi kemarin minimal ada 6 perawat. Jadi 4 sampai 6 perawat. Jadi untuk dilatih dan juga ada dokter nanti yang dilatih. Karena pelatihannya lama, makanya kami berusaha secepatnya untuk memetakan lah tenaga yang dibutuhkan. Jadi pelatihannya untuk cuci darah itu perawat itu sampai 4 bulan. Jadi sedangkan untuk gedung cuci darahnya itu segera di rehab. Jadi kami kemarin berharap di triwulan pertama, tapi ada kendala di lapangan ya, kemungkinan baru TW kedua baru dibangun atau direhab lah. Kalau untuk stroke dan jantung, kalau untuk
jantung alat cath lab-nya itu sudah selesai dibangun. Sedangkan untuk alkesnya, alat kesehatannya itu kemarin Zoom meeting maupun pertemuan dengan Kementerian Kesehatan itu nanti di tahun ini. Tahun ini nanti akan datang alat cath lab dan juga alat CT scan. Jadi untuk dokternya, dokter jantungnya yang kami belum dapat. Di dokter jantungnya kemarin sudah kami bersurat kepada PERKI, Perhimpunan Kardiologi Dokter Jantung Provinsi Jambi. Kalau tidak meleset di bulan 5 atau 6 nanti akan ada tenaga jantung yang bisa masuk ke rumah sakit Ahmad Yarihin. Dokter spesialis jantung yang masuk ke rumah sakit Ahmad Yarihin. Ada satu Pak ya? Satu dokter. Sedangkan satu dokter lagi sedang kami sekolahkan kemungkinan di tahun depan. Kalau tidak meleset sesuai rencana itu akan selesai di tahun 2026. Kalau yang untuk stroke Pak? Untuk stroke berhubungan dengan alat cath lab dan EEG. Alat-alat itu untuk cath lab dan EEG-nya itu di tahun ini. EEG insya Allah di akhir tahun ini sudah datang. Sedangkan untuk cath lab kemarin sama, kemungkinan setelah bulan 7 akan datang langsung dari kementerian. Sedangkan untuk tenaga dokter spesialisnya itu kami sudah ada dua, yang satu lagi sekolah, yang satu kemungkinan akhir tahun ini baru selesai. Jadi ada 2, tapi yang sekarang di lapangan ada dua. Jadi yang 2 itu satu kontrak, satu dokter PNS rumah sakit, dan nanti ada satu lagi yang kami sekolahkan. Jadi ada fellowship yang nanti bisa mengoperasionalkan untuk DSA yang memanfaatkan kegunaan daripada cath lab. Agus Subukti berharap masalah kurangnya nakes berkompeten yang menjadi kendala utama untuk pelaksanaan program KJSU dari Kemenkes RI ini dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah Muaro Jambi. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.